Di dalam berakhlak tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya di sanalah ada perilaku kerja yang kemudian juga nanti di dalam sasaran kinerja pegawai itu juga menjadi salah satu penilaian. Kita perhatikan dalam berorientasi pelayanan ini panduan perilakunya. Tadi saya rasa sudah menarik ya, dari sayap kiri atau sayap kanan. Sayap kiri mengambil dari sisi positifnya, sayap kanan dari aktivitas yang bersifatnya negatif. Sebenarnya banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan di sana untuk melakukan perbaikan. Makanya di dalam berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya sekarang bukan hanya kemauan kita, tapi sebenarnya masyarakat itu sepertinya kebutuhannya apa. Tadi contoh misalkan mahasiswa butuh pendamping, ternyata itu juga bisa diupayakan gitu ya. Bukan hanya Pak lurus saja, ada belokan cuma 2 belokan kanan kiri. Kalau ketemu kanan berarti belok kanan, ketemu belokan kiri hanya 2 belokan saja. Kan kasihan juga ya. Padahal sebenarnya bisa itu melibatkan contoh misalkan di daerah-daerah yang objek wisata atau sebagai tempat-tempat yang bisa digunakan untuk jasa lingkungan, justru bisa diberdayakan masyarakat sekitar. Ya, sebagai jadi secara organisasi berorientasi pelayanan juga bisa meningkat. Gitu. Kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Jadi waktu gitu ya. Satpamnya ya. Begitu ketemu satpam gitu ya. Belum ketemu saja sudah mau balik gitu ya. Kemudian cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Nah, itu juga menjadi catatan penting saat kita mengimplementasikan berorientasi pelayanan. Kemudian selanjutnya, panduan perilaku dalam berorientasi pelayanan adalah melakukan perbaikan tiada henti. Makanya di setiap kesempatan begitu ada hal yang kurang tepat, segera diperbaiki. Makanya penting bagi kita, apalagi teman-teman P3K, ya setidaknya mulai dari diri sendiri saja. Ya, kalau misalkan belum bisa semua, tadi pesan Pak Antono juga dia sampaikan, ya perlahan-lahan, karena bisa jadi ada setiap kebijakan atau keputusan, kita kan harus mengetahui argumentasinya seperti apa. Dulu pengalaman Pak izin waktu di struktural, kan biasanya Pak itu kalau yang mau pindah, kalau nggak parah nggak bisa tuh tanda tangan kepala biro gitu. Kadang serba salah juga tuh, karena CPNS bisa pindah setelah menekan tanda tangan pernyataan 10 tahun. Ini 5 tahun sudah mengajukan pindah. Coba gimana coba caranya? Hah? Tergantung alasannya. Jadi ada argumentasi di sana yang bisa menyebabkan orang itu bisa pindah. Contoh ikut suami atau butuh pengobatan yang intensif. Ada yang baru 2 tahun dia jadi pilot, mungkin Gunung Palung ada yang tahu? Ada yang Gunung Palung ya kemarin? Ada ya? Yang jadi pilot jatuh ya. Jadi pilot pesawat apa namanya? Bukan drone jatuh pesawatnya pilotnya aman. Jadi dia belajar jadi pilot, pelatihan di Gunung Palung, kemudian jatuh. Dan kondisinya ya harus butuh perawatan. Dan diangkut dari pesawat di sana itu harus sewa 2 baris kursi ya, diambil pakai pesawat itu biasa. Nah itu baru kerja berapa tahun? Ya, saya lupa juga. Nah seperti itu, meskipun secara aturan 10 tahun karena tanda tangan, tapi dengan satu hal yang itu bisa menyebabkan, ya profesional saja kita bisa. Saya kenal persis karena tahu gitu ya. Kemudian yang kedua akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tadi kepala balik. Sampai ke bawah yang jaganya ditambahin lagi 100.
Jadi kalau makin ke bawah makin banyak gitu ya. Banyak. Kemudian kompeten, panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ini juga penting sekali. Tadi saya waktu pagi tadi sempat kebayang juga, bisa jadi suatu saat, tadi kan ada tuh di kaitan dengan P3K siap ditempatkan di seluruh pelosok tanah air. Tadi kayaknya ada intinya kayak gitu ya. Ikhlas ya. Nah saya tadi sempat kebayang gitu, bisa jadi suatu nanti P3K ini juga bisa seperti itu, bisa dimutasikan. Karena apa? Kebutuhan analis beban kerja di satu unit kan bisa mengalami dinamis gitu ya, perubahan. Ternyata di unit shotgun ini tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan di Wasur sana, di Papua gitu. Sudah perbatasan dan performa begini gitu. Siapa yang sanggup? Tadi Mas siapa? Ikhlas Pak, siap dibuat tanah air. Kayaknya tanda-tanda pertama pindah ke Wasur gitu. Ya, jadi nggak apa-apa lah kita jadi pengalaman. Tapi saya juga masih mikir-mikir kalau dipindah lagi. Kemudian membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Jadi senantiasa memberikan yang terbaik, gitu ya. Jadi bisa jadi memang sudah ada aturannya, tapi apa yang kita perbuat, apa yang kita diberikan tugas, ya semaksimal mungkin di tempat manapun. Jadi orang senang. Kalau dulu saya suka ngajari staff itu, di setiap tempat berusaha kita itu nyaman ketika orang lain berada dengan kita, atau kita orang lain itu nyaman keberadaan kita. Karena hasil pekerjaan yang kita perbuat atau yang kita hasilkan itu kerjaan-kerjaan yang maksimal. Kalau ditanya, Pak, pernah nggak konflik dengan pimpinan gitu ya? Tapi posisi kita kan benar gitu ya. Akhirnya ya, kalau posisi benar dan pimpinan kan pasti juga paham betul ya. Kalau biasanya pimpinan kan dia lihatnya dari atas. Dari atas itu pandangannya lebih luas. Kalau kita lihat macet, kendaraan kan yang kelihatan hanya di depan saja macet. Tapi kalau lihat dari helikopter tahu mana yang harus bisa jalan keluar. Kemudian kaitan dengan harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun dengan kerja yang kondusif, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini juga penting. Barangkali belum pernah gitu ya, tapi suatu saat bisa jadi di antara teman-teman sekalian berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini ya, menjaga rahasia jabatan dan memang ada apa rahasia? Adalah gitu. Apa? Adanya rasa pimpinan ya. Rahasia negara ya. Apalagi yang jadi driver tadi. Oh yang driver tadi itu pasti rahasia banyak itu kan. Rahasia pimpinan ya. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Jadi teman-teman sekalian, terkadang kita kalau di dalam satu unit kerja, kadang terbatasi aktivitas kita itu karena mungkin sering ditegur. Berbuat ini salah gitu. Jadi akhirnya kita nggak mau tuh, nggak ada inisiatif gitu ya. Seringnya gitu. Nggak apa-apa, maksudnya kalau ditegur itu bagian dari koreksi atau bisa jadi otokritik bagi kita. Tapi tetap saja berkarya saja. Ya, aktivitas saja terus. Gitu. Suatu saat pasti akan ketemu. Karena kalau sama-sama punya niat yang baik pasti akan ketemu. Kecuali yang satu niatnya nggak baik, satu niatnya baik, nggak akan ketemu. Tapi kalau sama-sama niatnya baik, mungkin belum cocok aja ngobrolnya. Kalau sudah nyambung, sudah ketemu. Kemudian terakhir kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi nilai-nilai berakhlak ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita upayakan. Kalau di awal tadi sejak awal nilai-nilai budaya kerja di KSK, kemudian nilai-nilai orientasi berakhlak kita bisa implementasikan
setidaknya kita ada upaya, gitu ya, meskipun belum secara maksimal dan secara ideal. Baik, ada tambah? Cukup? Baik, cukup. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang kebijakan program KLHK. Kalau sudah mendekati jam-jam segini, berarti tandanya sudah selesai pengertian. Tinggal sehari lagi kan? Oh, 2 hari lagi ya? Aman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mau main dulu? Di Amerika atau di mana? Hadiah. Ya, kayaknya ini masih pada seger. Nanti saya di tengah-tengah aja. Kalau ini kan uraiannya paparan aja kan. Jadi kalau udah kelihatan ada yang ngantuk baru main kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mata pelatihan yang nggak dihitung ya? Yang ke-6. Saya juga nggak ngitung, tapi kalau dilihat dari urutannya ketiga sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini mata pelatihan yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini adalah kebijakan dan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, ini sistematikanya ya. Pendahuluan, kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian rencana strategi Kementerian LHK tahun 2024. Nah, sepertinya kalau ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ini hanya mengantarkan bahwa Bapak Ibu berhak mendapatkan peningkatan kapasitas ya, sehingga salah satunya mendapat materi kebijakan dan program KLHK-nya supaya dikenal, supaya diketahui, supaya dipahami ya, sehingga tugas dan fungsi Bapak Ibu mendukung ke program yang mana gitu ya. Ini tujuannya dari pembelajaran kali ini memberikan gambaran singkat tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024. Kompetensi dasarnya sampai memahami ya, belum melakukan ya. Kalau yang melakukan siapa? Kalau di selanjutnya biro perencanaan ya, betul nggak? Ada dari biro Can? Siapa? Mbak siapa namanya? Marsanda. Nomor berapa? Nggak kelihatan ya. Ya? Nomor 8. Mbak Sanda. Oh, baik, Mbak Sanda. Oke. Kemudian indikator keberhasilannya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Dan pokok bahasannya ada 2, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana strategis Kementerian LHK 2020-2024. Sekarang tahun berapa? Jadi tinggal berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi sebentar lagi ininya rencana strategisnya. Oke, yang penting Bapak Ibu tahu dulu ya apa rencana strategis itu dan apa sistem perencanaan pembangunan nasional itu. Nah, ini pembangunan nasional ya, adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegara. Apakah oleh ASN aja yang berperan dalam pembangunan nasional? Tidak.
Siapa lagi? Swasta. Swasta, betul. Siapa lagi? Masyarakat. NGO juga. Ya. Jadi segala upaya ya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, siapapun itu ya. Kemudian dalam rangka melaksanaan pembangunan nasional tersebut diperlukan adanya perencanaan pembangunan nasional yang ditujukan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, ini adalah dasar untuk perencanaan pembangunan nasional ya, Undang-Undang 525 tahun 2004, yang di dalamnya mendefinisikan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka tahun, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi perencanaan itu ada yang dilakukan oleh pusat, ada juga yang dilakukan oleh daerah. Tetapi di dalam masa rencananya itu ada jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan itu sama ya. Oke, dalam undang-undang ini ada RPJPN. Apa itu? Oke, RPJMN. Kalau RKP? Udah tahu semua ya? Oke, bagus berarti. Hampir selesai. Kalau RPJPN itu ditetapkan dalam bentuk undang-undang ya, nomor 17 tahun 2007. Kemudian RPJMN itu dalam Perpres pada periode pemerintahan yang berjalan. Kemudian RKP juga sama dalam bentuk Perpres sesuai dengan periode pemerintahan yang berjalan. Kalau di pemerintah daerah, RPJMN dan RKP-nya dalam bentuk apa? RPJMD dalam bentuk Ya, 100. Buat Pak Rifki ya? Oh, Pak Fahri, saya ya? Oh, kepala balai betul. Oke. Jadi kalau di daerah ini dalam bentuk perda ya. RPJMD sama RKPD. Cepat aja ya. Sebelum ngantuk ya. Kalau sudah ngantuk ini lewat ujiannya bos semua ya. Oke. Ini RPJPN dan turunannya. Kondisi umum, visi misi, arah, tahapan, dan prioritas. Jadi cakupan substansial dari RPJPN terdiri dari kondisi umum, visi dan misi pembangunan nasional, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang untuk jangka waktu 20 tahun, yaitu dari tahun 2005 hingga 2025. Kemudian RPJPN selanjutnya dituangkan dalam 4 tahapan RPJMN dengan periode perencanaan pada setiap tahapannya selama 5 tahun. Dalam tahapan RPJPN tersebut, RPJMN tahun 2020 sampai 2024 merupakan tahap keempat. Jadi yang sekarang itu termasuk tahap terakhir ya. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 itu adalah tahap terakhir di RPJPN 2005 sampai 2025. Oke. Nah, ini tujuannya. Mungkin ini hanya sekedar untuk mengenal aja ya Bapak Ibu. Ini bisa berubah kan pada saat RPJMN-nya yang 2025 sampai 2000 berapa kalau 20 tahun? 2045 ya. Itu sampai Indonesia emas ya. Pas ya.
Jadi tahap 4 RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba saya mau tanya, keunggulan kompetitif dalam ekonomi itu apa? Pak Gigi kira-kira yang seperti apa? Keunggulan kompetitif itu apa? Ada yang yang keras siapa? Coba biar semuanya ini. Siapa yang mau menjawab? Ayo, Mbak Juwita. Keunggulan kompetitif itu apa dalam hal ekonomi? Keunggulan kompetitif perekonomian? Saya sih memahaminya produk lokal kita, Pak, untuk bisa bersaing dengan produk luar. Produk lokal kita untuk bisa bersaing di dalam negeri. Dengan produk luar, produk impor. Oke. Ya, oke. Berarti kalau dalam hal kompetitif itu ada apa di situ? Yang bersaingnya dalam hal apa? Atau dalam hal kualitasnya, Pak. Kualitas. Kalau ada kualitas, ada input apa di dalamnya? Kalau basis sumber daya, sumber daya manusia berkualitas itu pertumbuhan ekonomi oke, masih bisa diperbaiki apa? Ada input apa? Ada input teknologi kan? Betul nggak? Nah, kebalikan dari keunggulan kompetitif apa? Komparatif. Kalau komparatif gimana? Kasih contoh. Komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara Existing unit gitu. Jadi seperti SDM sudah ada di situ gitu. Betul. SDM-nya ada di situ. SDM apa sumber daya sudah ada di situ. Oke. Contohnya misalnya kayak Indonesia kaya akan minyak dan gas. Tapi kita belum mengolahnya, maka dari itu untuk memiliki daya saing kompetitif kita harus bisa mengolah minyak dan gas. Kalau minyak dan gas kayaknya di negara luar banyak tuh. Masih. Ya kalau mineral seperti nikel boleh lah Indonesia ya. Itu komparatif. Ya. Jadi kalau komparatif keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain hanya dimiliki oleh negara kita. Tapi kalau kompetitif itu keunggulan yang ada input teknologi sehingga bisa bersaing. Makanya kalau terkait dengan sumber daya kehutanan dan lingkungan hidup itu contoh realnya kalau di kayu gimana? Yang diekspor itu apanya? Karbon. Iya betul. Yang dimaksud kompetitifnya di mana? Plywood. Ya, berarti kayunya diolah kan? Nah, betul. Kayunya tidak dijual loh. Ya, betul ya? Ya, ada edit value, betul, ada nilai tambah. Yang jelas ini di RPJMN ini, yang tahapan ini, penekanan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomiannya berbasis pada sumber daya alam yang tersedia. Jadi lebih ke kompetitifnya. Berarti sebelum diekspor itu harus diolah dulu kan. Jadi tentu di sini memerlukan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi memprosesing itu ya, prosesingnya. Nah itu. Oke. Nah, tadi kan di tingkat nasional ya. Sekarang di tingkat kementerian lembaga itu juga ada RPJM-nya. Nah, tapi lebih sering disebut sebagai Renstra ya. Rencana strategis KL. KL apa? Lembaga. Oke. Kemudian perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahap.
penyusunan, penetapan, kemudian pengendalian dan evaluasi. Ini mungkin memang siklusnya perencanaan begini ya, dalam berbagai hal termasuk dalam perencanaan pembangunan. Oke, kita agak cepat aja. Kemudian keterkaitan RPJMN 2024, 2020, 2024. Keterkaitannya dengan apa ini? Dengan Rensa KL, kemudian keterkaitan antara Rensa KL dengan visi misi presiden, keterkaitan antara Rensa KL dengan Renja KL. Nah, berdasarkan alur keterkaitan Rensa ini, dokumen perencanaan terdapat 3 keterkaitan, yaitu ini ya. Kalau keterkaitan antara Rensa KL dengan RPJMN apa? Apa kira-kira? Reforma agraria Tora. Ya, bisa. Terus apa lagi? Ya, betul. Kalau di di RPJMN-nya itu membangun apa? Membangun apa istilahnya? Dari bukan dari apa? Dari apa istilahnya? Nanti kita buka. Kan ada 7 ya. Yang itu salah satunya lupa ya. Nanti kita lihat. Apa? Oh, apa? Bicara satu peta. Kebijakan satu peta. KSP. Oke. Di mana itu keterkaitannya? Kebijakan satu peta. Ada selaras Pak dengan tidak cuma ini Pak, jadi satu pintu. Oke. Kalau nggak salah di RPJMN-nya itu ada keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam ya. Itu termasuk di situ. Oke. Keterkaitan Rensa KL dengan visi misi presiden. Apa? Contohnya ada yang bisa memberikan contoh? Belum ya? Hilirisasi Pak. Ya? Hilirisasi. Hilirisasi maksudnya sumber daya alam itu dikelola di dalam Sampai ke industri hilir ya? iya. Oke. Karena lagi kebijakan itu. Oke. Kemudian keterkaitan antara Rensa KL dengan Renja KL, tentu ini keterkaitan terkait dengan rencana kerja masing-masing kementerian lembaga ya. Ini Rensa KLHK 2020-2024, rencana strategis Kementerian LHK. Nah, visinya terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Ini sering kita singkat apa? Hutan lestari masyarakat sejahtera ya. Hutan, tapi ininya hutan dan lingkungan hidup lestari masyarakat sejahtera. Itu visinya ya, visi KL-nya di Kementerian KLHK. Kedua, penyelarasan dengan misi keempat Presiden. Nah ini mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian tujuannya untuk KLHK itu penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum. Kemudian sasaran strategisnya kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan. Misi
dengan memperhatikan misi presiden dan wakil presiden serta berpedoman pada tugas fungsi dan kewenangan KLHK, maka visi misi KLHK ini ada mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas, ya. Kemudian mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan dengan keadilan dan berkelanjutan. Itu dari sisi ekonominya. Kemudian mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Itu untuk pemberdayaannya. Kemudian tata kelola, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini misinya. 4 poin misi, ya. Lestari, ekonomi, berdaya, sama tata kelola, supaya mudah diingat. Kemudian ada 4 poin tujuan untuk KLHK, yaitu kualitas, ya, ekonomi, kemudian akses dan tata kelola. Kualitas, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Kemudian dari ekonominya, meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Kemudian dari segi akses, meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, secara adil dan setara, dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan. Kemudian dari tata kelolanya, meningkatkan tata kelola inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ini 4 tujuan KLHK, ya. Kemudian 4 poin sasaran strategis, ya, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak sebagai akibat kumulatif dari terrealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja KLHK selama tahun 2020 sampai 2024. Yaitu terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta bertanggap terhadap perubahan iklim, tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, ya. Kemudian terjaganya keberadaan fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kemudian terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi sumber daya manusia LHK yang berdaya saing. Ini 4 sasaran strategis KLHK, ya. Nah, kemudian ini arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Nah, arah kebijakan nasional kan ada 7 agenda pembangunan nasional, ya, yang terdapat di dalamnya program prioritas. Kemudian arah kebijakan KLHK yaitu 2 arah utama, yaitu arah ruang kawasan pemanfaatan hutan dan arah strategi pembangunan KLHK. Kemudian kerangka regulasinya memfasilitasi seluruh penyelenggara negara lingkup KLHK untuk mencapai tujuan bernegara. Kemudian kerangka kelembagaannya digunakan untuk mencapai visi dan misi KLHK sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi KLHK. Yang sebelah kanan jempol, yang kanan jempol. Kanannya aku. Nah, itu sudah ada yang bisa. Yang sebelah kiri kelingking. Oke, langsung diputar. Yang kanan kelingking, yang kiri jempol. Nanti dia yang ini, ya, lihat. Yang kanan jempol, yang kiri kelingking. Oke, pelan-pelan tidak, tutup dulu. Nah, tutup, dua-duanya tutup. Terus gantian, yang kiri kelingking, yang kanan jempol. Oke, tutup, buka, tutup, buka. Nah, kalau sudah mulai gini. Nih, yang kanan jempol, kiri dan pindah. Oke. Susah ya? Nah, makanya nanti pikir biar otaknya jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
yang kiri sebagai sasaran tembak, ya. Yang kanan menembak. Oke, ini 5 ya. Kita bermain 2 dulu. Oke. Terus bergantian, yang kanan tembak, sasaran tembak, yang kiri menembak. Oke, bisa lebih cepat? Gantian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sudah cepat. Oke, kita variasikan ya. Tadi sasarannya hanya 2. Sekarang berubah jadi gini. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Dia letaknya seimbang. Sering latihan ya. Makanya saya kasih nanti sering latihan di rumah. Katanya cocok buat anak-anak. Anak-anak saya ajarin ini. Ayo mulai. 1. Tembak 1. Pindah tembak 2. Pindah tembak 3. Pindah tembak 4. Pindah tembak 5. Oke, balik lagi. Pindah tembak 1. Pindah tembak 2. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa bisa? Ayo jangan jadi ya. Luar biasa. Ini saya belajar yang begini dari dulu nggak bisa. Makanya kalau ini nggak mau lagi. Tapi bukan berarti nggak sinkron ya, otak kiri otak kanan. Tetap juga itu, ya. Hanya orang yang bisa menstrukturkan begitu lebih keren. Katanya gini juga ada pembiasaan kalau misalnya kita kan dominan ya, kita misalnya saya dominannya kanan, yang kiri itu kurang aktif. Nah katanya memang otak kirinya itu kurang diaktifkan juga itu, jadi lebih banyak otak kanan yang dipakai. Katanya untuk mengaktifkan semua, jadi kalau biasa gosok gigi pakai tangan kanan, ya sekali-kali diubah dari tangan kiri. Yang penting jangan pakai ini aja, otaknya masih kepake gitu aja. Oke, kita lanjutkan. Ya. Lanjut. Oke. Ini arah kebijakan nasional. Kita lihat di sini ada memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim Ya. Ini kira-kira yang terkait langsung dengan KLH yang mana? Ini satu ya. Kemudian yang mana lagi? Yang mana? Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ini juga bagiannya. Tapi yang lebih dekat lagi ini mungkin mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ya kan? Kita berada di pelosok ya, penjuru tanah air. Ini juga bagian dari peran KLHK dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Nah ini arah kebijakan KLHK, ada 2 arahan utama pemanfaatan dan strategi pembangunan KLHK yang terkait dengan arahan ruang kawasan pemanfaatan hutan, yaitu dasarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Kemudian arahan strategi pembangunan KLHK yang ada 4 sasaran strategis ya. Biasa disingkat dengan SS1, SS2, SS3, SS4. Apa ini? Nanti kita di
di slide berikutnya. Nah, terkait regulasi kerangka regulasi dalam Lensa KLHK tahun 2020 sampai disiapkan untuk mengacu pada program legislasi nasional. Maka arahan kerangka regulasinya yaitu ada yang baru, ada yang revisi, tapi belum ada yang dibatalkan ya. Ini juga tergantung pada kebutuhan ya. Pembentukan regulasi yang baru terdiri atas undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Kalau yang terkait revisi itu revisi regulasi hanya terdiri dari peraturan menteri dan peraturan dirjen, sedangkan peraturan lainnya belum ada secara revisi. Oke. Kemudian kerangka kelembagaan. Tentunya sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional ya. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, memperhatikan pembagian kewenangan pusat dan daerah, kemudian memperhatikan asas manfaat, kemudian transparan, partisipatif dan akuntabel, menjalin kerjasama dengan multi pihak, pembatasan pembentukan lembaga baru dan atau perombakan organisasi. Ini terkait dengan kerangka kelembagaan. Kemudian target kinerja dan kerangka pendanaan, rencana alokasi anggaran dalam Lensa KLHK 2020-2024 ini didasarkan pada konsep money follow program, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional dan sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Ini skema pendanaannya, ada APBN. Kalau di AK apa? Dana alokasi khusus. Kemudian KPBU. Ya, oke. Ulangi. Kerjasama pemerintah dan dana usaha. Ini alokasi anggaran KLHK selama ini ya. Jadi 87 berapa? Triliun ya. Ya. Ini pendananya untuk program dukungan manajemen, program pengelolaan hutan berkelanjutan, program dan inovasi pengetahuan ilmu dan teknologi, kemudian program pendidikan dan pelatihan vokasi, program kualitas lingkungan hidup, program ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ini sangat besar ya. Besar. Ini dalam 5 tahun. Kalau tahun berapa dibagi? Ini dibagi 5 ya. 12 triliun. Nah ini program KLHK. Yang pertama terkait KPH apa? Ya, Satuan Pengelolaan Hutan. Dari 120 juta kawasan hutan negara, ini separuhnya belum dikelola secara intensif ya. Kemudian program Darkartutla ya, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi sekarang lagi musim kemarau kan, ini juga terkait dengan kita memang berada di daerah tropis, ada musim kering dan basah ya. Kemudian Forest Program ini terkait dengan program hutan dan iklim ya, biasanya dikerjasamakan dengan para pihak ya, lembaga donor. Kemudian proper apa? Orang siapa? Dari PPI atau dari PSLB 3 ya? Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mantap.
Ini sepertinya bukan akronim ya? Bukan. Kemudian ada Indonesian Legal Book, ini terkait dengan SIOP apa? Sistem Informasi Legalitas Kayu. Pelestarian Pak. Sekarang apa? Pelestarian. Kelestarian. Ya, bukan kayu lagi. Oh iya, bukan kayu ya. Oke, terus Kalpataru ini terkait dengan penghargaan ya. Kemudian perhutanan sosial itu terkait dengan apa? Memberikan akses kelola kepada masyarakat. Kemudian ini ada volunteering. Ya, volunteering itu apa? Kepanjangannya? Forest and Land Use. Forest and Land Use. Matching. Forest and Outer Land Use. Oh ya, oke. Nanti kita ini bahas program ini ya setelah ini. Nanti, nah selain itu ada Forest FIP ya, Forest Investment Program, kemudian Knowledge Management Information System, dan Responsive Gender. Oke, ini kita tugas kelompok membahas terkait dengan volunteering. Ini karena sampai 2030 ini program yang sepertinya tahun depan masih berjalan sampai 2030. Untuk mengenal program ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk tugas kelompok, yaitu bagaimana kontribusi dan capaian masing-masing eselon 1 di KLHK dalam mewujudkan volunteering 2030. Silakan diskusikan dalam kelompok. Nanti perwakilan tiap kelompok, ini saya sudah tempel di sini. Masing-masing eselon 1-nya silakan ambil satu kelompok satu. Silakan pilih. Silakan maju satu orang.